Oke, kita di sini sudah mengukur tentang resistansi, arus, tegangan, minus dan tegangan AC, dan bahkan kapasitor. Apakah AVO ini hanya sebatas digunakan untuk itu saja? Ternyata tidak, masih ada fitur-fitur lain yang... Halo semuanya, kembali lagi di channel eBasic. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan avometer atau yang biasa disebut dengan multitester analog. Bagi kalian yang ingin tahu tentang dunia elektronika, kalian bisa subscribe dulu, tombolnya ada di pojok kanan bawah, dan juga tekan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya, dan share video ini agar bermanfaat. Sebelumnya penjelasan tentang AVO itu sudah pernah saya bahas tentang AVO digital, kurang lebih fungsinya sama. Videonya ada di pojok kanan atas atau link video ada di deskripsi. Oke, di sini ada avometer analog merek Sanwa buatan Jepang. Coba kita bongkar dulu ya, agar kita tahu ada apa saja input yang digunakan untuk AVO ini agar dia bisa bekerja. Oke, kita bongkar dulu. Kita keluarkan tutupnya, kita dorong dulu. Nah, oke, sudah. Di sini terdapat dua buah sumber baterai. Di sini baterainya tipe 2A dengan output 1,5 volt. Dan di sini juga ada sebuah pengaman fuse F0,5 atau 250 volt, minimum interrupt rating 300 ampere. Oke, kalau sudah kita tutup. Oke, sudah selesai kita bongkar. Saatnya saya jelaskan ini fungsinya ada apa saja. Di sini ada ohm, ada volt ampere, ada AC 10 volt, ada C microfarad, ada DC volt 0, ada ICO, ada LV. Untuk fungsi-fungsinya nanti akan kita jelaskan. Lalu di sini AVO Sanwa multitester dengan jenis YX360 TRF. Lalu di sini ada seperti baut minus ya. Ini digunakan untuk mengatur skala jarum. Apabila tidak akurat, maka ini bisa kita atur dengan memutarnya agar dia akurat. Lalu di sini ada low ohm adjustment. Di sini digunakan untuk mengkalibrasi saat kita mengukur resistansi, maka sebelum kita ukur resistansi itu perlu kita kalibrasi dulu. Nanti akan kita jelaskan. Oleh karena itu, jangan kalian skip video ini agar kalian tidak gagal paham. Lalu di bawahnya lagi di sini ada selektor. Ini untuk memilih perintah yang kita gunakan. Di sini ada banyak sekali perintahnya. Oke, percobaan pertama kita akan mengukur resistor. Di sini saya ada sebuah resistor dengan kode warna jingga coklat, yang artinya secara pembacaan ini 330 ohm. Coba kita ukur dulu. Kita pindahkan ke kali 1K. Lalu kita kalibrasi. Nah, ketika kita hubungkan kedua probe ini, maka jarum akan menunjuk ke tidak sampai 0. Harus kita atur agar dia menuju ke angka 0, agar pengukuran semakin akurat. Oke, sudah, kita lepas. Lalu kita ukur. Nah, dia ini kan hanya mampu mengukur ketika 0, berapa. Mereka itu skalanya kita kecilkan kali 100. Kita kalibrasi dulu. Sudah. Oke, kita ukur. Nah, di sini
pengukurannya masih kurang real, masih 3, sekian berapa, masih sulit untuk kita coba. Kita kecilkan skalanya sampai pengukuran itu mendekati angka yang diinginkan, paling mendekati. Kita kalibrasi. Oke, di sini kan dia ini kan menampilkan angka 30,2 ya. 32, maaf. Di sini kan 30 naik 1 strip 32, naik lagi 34, naik lagi 36, naik lagi 38, naik lagi di sini 40. Makanya di sini kan tadi sempat berhenti di 32. Maka 32 di sini kita kalikan 10. 32 kali 10 sama dengan 320 ohm. Padahal ini kan aslinya 330 ohm. Tapi kenapa pembacanya 330 ohm? Maaf, 320 ohm. Untuk penjelasannya akan ada saya jelaskan di video pembacaan resistor lengkap di video berikutnya. Oleh karena itu, subscribe yang belum subscribe, tombolnya ada di pojok kanan bawah, dan juga tekan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Oke, percobaan berikutnya kita adalah mengukur arus. Saya di sini ada sebuah rangkaian. Ini rangkaian apa? Kurang lebih ini adalah rangkaian hukum Ohm. Kalau kalian ingin tahu, nanti saya jelaskan di video berikutnya. Oke, langsung saja kita pindah perintahnya ke 0,25. Jika kita pilih 0,25, maka yang kita pilih adalah di sini 250 volt, ampere sini. Kita ukur, dan AVO-nya nggak mau bergerak, jarumnya tidak mau bergerak. Ukur sekali lagi, kita pindahkan skalanya, tetap tidak bergerak. Nah, itu dia mulai bergerak, tapi kecil sekali ya. Kita pindahkan yang paling kecil, di sini 50 mikro, maka kita gunakan yang 50. Ya, dia keluar. Di sini tertampil angka, di sini 5, maaf, di sini 5, 6, 7, 8, 8,5 lah, 8,5 mikro. Karena di sini kita gunakan 50, maka kita gunakan di sini 50. Bahan berikutnya adalah mengukur tegangan. Saya di sini menggunakan baterai 1,5 volt. Oke, langsung saja kita coba. Kita pindahkan dulu skalanya. Kita pilih 10 volt dulu aja ya. Di sini minus, di sini plus. Dan dia di sini keluar ya, di sini keluar 1,6 volt. Dia kan tadi berada di sini di angka 1, naik satu lagi 1,2, naik lagi 1,4, naik lagi 1,6. Kalau kita mau pakai yang 2,5 ini bisa ya, 2,5, maka kita gunakan 250. Dia berada di angka, ya, dia berada di angka 160. Kita lihat. Nah, ya kan tadi ada di sini 150, naik satu strip 155, naik satu strip 160. Ya kan? Nah, dari angka 250 ini, agar bisa menjadi 2,5 itu kan kita bagi 100. Berarti
dari angka 160 tadi kita bagi 100, maka hasilnya 1,6 volt. Kenapa kok kita bagi 100? Karena di sini yang kita pilih 2,5. Kalau kita pilih di sini 0,25, 250 hingga menjadi 0,25, itu kan kita bagi 1000. Maka hasil pada di sini kita bagikan 1000. Dan ini berlaku juga untuk yang ampere ini tadi. Hanya saja kita tadi pilih yang paling kecil, yaitu mikro. Itu sama saja. Sedangkan kalau misalnya kita pilih di sini 1000, maka kita pakai angka 10. Dari angka 10 di sini hingga menuju 1000 diapakan? Kan kita kali 100. Maka pengukuran di sini kita kali 100. Oke. Kalau kita yang pakai 250, 50, 10, dari 250 hingga menjadi 250 di sini kan dibagi 1, maka ya kita bagi 1 aja, sama saja. Oke. Pengukuran berikutnya kita menggunakan baterai 9 volt. Ini adalah pengukuran untuk DC volt 0. DC volt 0 ini dia itu tegangan yang tapi ada tegangan minusnya. Caranya kita pilih ke DC volt 0, lalu kita kalibrasi. Skala yang kita gunakan itu perintah yang ini ya, DC volt 0. Kita pilih 0 dulu. Oke, sudah kita pilih 0. Lalu karena kita di sini 25 yang kita gunakan, maka angka yang kita gunakan di sini adalah 25. Oke, langsung saja kita ukur. Nah, ketika polaritas kita terbalik, yang hitam ini kan minus, tapi saya pasang di sini plus, maka tegangan akan kebalik jadi minus 9 volt. Sedangkan kalau kita balik lagi sesuai polaritas, maka di sini akan tertulis sesuai 9 volt. Oke, seperti itu. Mudah kan? Pengukuran berikutnya adalah kita mengukur tegangan AC. Seperti biasa, kalau tegangan AC itu yang kita ukur paling mudah adalah tegangan milik PLN. Oke, langsung saja kita taruh di 250, maka di 250 sini kita masukkan. Oke, sudah, maka di sini tertulis 225. Berarti tegangan di rumah saya ini 225 volt. Oke. Di pengukuran berikutnya di sini ada C mikrofarad. Kita pilih. Lalu kita ukur saja, sesuaikan polaritasnya. Dia bergerak. Kita balik. Dia bergerak juga. Artinya ini kapasitor ini masih berfungsi dengan baik. Oke, kita di sini sudah mengukur tentang resistansi, arus, tegangan minus dan tegangan AC, dan bahkan kapasitor. Apakah AVO ini hanya sebatas digunakan untuk itu saja? Ternyata tidak. Ada fitur-fitur lain yang bahkan orang jarang tahu. Oke, fitur pertama kita pindah ke kali 1. Maka ini bisa kita gunakan untuk mengecek transistor. Kita balik di sini merah, ada yang kiri sendiri. Nah, merah di sini merah. Dia bergerak, artinya transistor ini masih bisa digunakan. Oke, fitur berikutnya bisa kita gunakan untuk mengecek dioda. Di sini polaritas dioda itu yang ada garisnya ini adalah katoda, yang tidak ada garisnya ini anoda. Kita ukur secara terbalik di sini, maka jarum akan bergerak. Oke. Kalau kita balik lagi, jarum akan diam.
Oke, fitur berikutnya adalah di sini kita bisa mengukur atau mengecek sebuah LED dia ini nyala atau tidak. Caranya pada polaritas yang kaki yang panjang ini kan anoda, yang pendek katoda. Katoda itu kan minus. Nah, di sini uniknya minus yang ini kita hubungkan ke yang anodanya. Yang pendek kita hubungkan dengan plusnya secara terbalik seperti ini. Maka LED akan menyala. Apabila kita balik sesuaikan polaritasnya yang anoda ini dan kita pilih ini yang plus, maka LED tidak akan menyala. Jujur sampai sekarang saya tidak tahu kenapa kok harus seperti ini. Kalau polaritasnya kebalik seperti ini dia nyala, tapi kalau tidak terbalik seperti ini dia tidak akan nyala. Kalau kalian tahu, kalian bisa koreksi saya di kolom komentar. Oke. Fitur berikutnya adalah kita bisa mengecek kabel atau jalur itu terhubung atau tidak. Caranya kita hubungkan suatu kabel antar tembaganya. Nah, ketika jarum bergerak seperti ini, maka kabel ini masih bisa digunakan atau kabel ini masih terhubung. Oke. Fitur berikutnya adalah bisa melihat polaritas pada tegangan AC PLN. Caranya adalah kita pilih kita pilih yang paling tinggi, AC yang paling tinggi. Lalu yang hitam ini kita pegang, yang ini kita gunakan untuk mengeceknya. Ya, dia kan bergerak. Kalau ini kita pegang, dia ini kan bergerak. Nah, maka lubang yang ini itu plus. Kita ulangi. Lubang yang ini plus, yang ini minusnya. Oke. Dan sama dengan produk Sanwa yang pernah kita jelaskan di video kemarin, AVO ini bisa kita gunakan dalam mode berdiri seperti ini. Di sampingnya ada pengaitnya. Di sini. Ini pengaitnya, kita kaitkan saja seperti ini, maka dia bisa digunakan dalam mode berdiri seperti ini. Dan kesimpulannya, dengan harga 390.000 saya ini beli dari Jakarta via online Tokopedia. Ini sangat akurat menurut saya dan enak sekali, cocok sekali digunakan bagi Anda yang sedang kuliah atau orang teknik yang berhubungan dengan dunia elektronika khususnya. Dan video kali ini, apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian informasi, saya mohon maaf dan kalian bisa koreksi di kolom komentar. Dan jangan lupa monggo di subscribe dulu, tombolnya ada di pojok kanan bawah, dan juga tekan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih.